Dua pegawai di Kejaksaan Negeri Bintan dan Tanjung Pinang serta seorang masyarakat sipil terjaring operasi tangkap tangan dugaan pemerasan yang digelar tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Seorang narapidana di Lapas Kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara mengendalikan peredaran narkoba 1,5 kg dari dalam lapas. Kebijakan Wali Kota Tanjung Pinang, sanksi untuk pelanggar prokes dengan cara disiram air pemadam kebakaran dinilai tak efektif dan mengundang kritik dari masyarakat dan pengamat kebijakan publik. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Saudara, pencarian korban kapal motor penumpang KMP Yunis yang tenggelam di perairan Selat Bali terus berlangsung hingga Selasa 2 Juli. Selain mengerahkan 8 kapal, Mabes Polri mengerahkan pesawat dan helikopter di hari ketiga pencarian. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban kapal hilang KMP Yunis di Selat Bali. Di hari ketiga pencarian korban KMP Yunis, Mabes Polri mengerahkan 1 unit pesawat Beechcraft, helikopter, dan 8 kapal Polda Bali dan Polda Jawa Timur. Dirkorpol Lairut Bahar Kampolri, Brigjen Pol Muhammad Yasin Kosasih mengatakan, pencarian hari ketiga melalui udara dari sisi selatan lokasi karamnya KMP Yunis. Patroli menemukan tumpahan minyak 3 mil dari arah selatan lokasi pencarian. Kita juga tadi melaksanakan penyisiran ke arah utara dan selatan. Namun sampai ini kita belum menemukan kapal tersebut ataupun serpihan-serpihan dari kapal tersebut. KMP Yunis karam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk, Bali pada 29 Juni malam. Kapal tersebut mengangkut 41 penumpang dan 12 anak buah kapal. Saat menunggu antrean, kapal diduga terseret arus ke arah selatan dan kemudian tenggelam. 39 korban ditemukan dalam keadaan selamat. 7 jenazah korban sudah dievakuasi, sementara 11 penumpang lainnya belum ditemukan. Dari Denpasar, Bali, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa, 2 pegawai di Kejaksaan Negeri Bintan dan Tanjung Pinang serta seorang masyarakat sipil terjaring operasi tangkap tangan dugaan pemerasan yang digelar tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mengamankan oknum pegawai Kejaksaan Negeri Bintan (BI) dan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang (MR) serta warga sipil berinisial RR dalam operasi tangkap tangan. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepri, Agustin Surnaya, di Tanjung Pinang, Selasa, 2 Juli mengatakan, ketiga tersangka terlibat kasus dugaan pemerasan seorang kepala desa di Bintan. Para pelaku diamankan di salah satu rumah makan, kawasan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, pada Rabu, 30 Juni malam. Selain mengamankan para pelaku, dalam operasi tangkap tangan itu, tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 50 juta rupiah dan 3 unit handphone. Juni 2021 telah diamankan 2 orang oknum kejaksaan inisial MR dan BI, yaitu pegawai tata usaha dari Tanjung Pinang dan pegawai tata usaha dari Kejaksaan Negeri Bintan, yang 1 orang swasta yang diduga melakukan pemerasan terhadap desa terkait dengan penggunaan dana desa. Kemudian hari Kamisnya tanggal 1 telah diterbitkan surat perintah penyidikan, kemudian penetapan tersangka dan penahanan kepada 3 orang pelaku tersebut. Berarti oknum kejaksaan 2 Pak? 2 orang. Tanjung Pinang dan Bintan? Ya, pegawai tata usaha di Tanjung Pinang dan Bintan. Agustin Surnaya mengungkapkan, modus para pelaku memeras korban berpura-pura sebagai jaksa pada Kejati Kepri dan intelijen Kejari Bintan. Mereka awalnya memeras kades terkait penggunaan anggaran dana desa. Para pelaku meminta uang 100 juta rupiah kepada korban, namun korban hanya menyanggupi 50 juta rupiah. Menemui kepala desa, kemudian mengatakan bahwa dia punya data terkait penyimpangan dana desa. Itu mengaku jaksa. Padahal yang bersangkutan
mengaku jaksa dari Kejaksaan Tinggi Kepri, salah satunya. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bintan. Para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel rumah tahanan Polres Bintan guna proses penyidikan lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Bunga Ashab, UTV mengabarkan. Pemirsa, aksi Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mendadak jadi sorotan. Ansar diketahui turun ke jalan membantu warga yang mengalami kecelakaan motor di Jalan DI Panjaitan. Mobil sedan bernomor polisi BP 1964AA milik Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mendadak berhenti di Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjung Pinang, Jumat pagi. Mengenakan kemeja batik coklat, Ansar turun dari sedan hitamnya, tepat di tepi tikungan jalan, dan bergegas membantu seorang pria dan wanita paruh baya yang mengalami kecelakaan di depannya. Tak butuh waktu lama, kedua korban kecelakaan bergegas diangkat masuk ke dalam mobil milik Ansar, yang langsung melaju menuju Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri. Melihat aksi gubernur ini, ramai pelintas yang melambat sehingga sempat menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan DI Panjaitan. Usai adegan heroik ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad diketahui langsung bergegas ke gedung daerah guna memimpin rapat rutin sesuai jadwal agenda hari ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, UTV mengabarkan. Saudara, batal menjalankan aksi gembok kendaraan bagi warga yang berkerumun. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, sempat mengumumkan akan memberlakukan sanksi penyiraman bagi warga yang berkerumun di atas jam malam. Namun lagi-lagi, Wali Kota Tanjung Pinang membatalkan taktiknya sendiri. Kebijakan razia prokes yang dilakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang dinilai tak efektif dan mengundang kontra. Berbagai inovasi sanksi pelanggar kerumunan disampaikan Wali Kota Tanjung Pinang agar warganya jera berkerumun di malam hari. Namun tak satu pun ancaman sanksi terrealisasi. Sempat menghebohkan masyarakat, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma mengatakan akan memberlakukan hukuman sanksi gembok kendaraan bagi warga yang berkerumun di atas jam malam. Belum juga terlihat berjalannya pemberlakuan sanksi tersebut. Pada Kamis 1 Juli siang kemarin, Rahma kembali merencanakan ancaman sanksi yang tak kalah ekstrim. SMK 3 di mana aja, Bu? Rohas kan masih. Ya? Bu, tadi kata Ibu akan menurunkan damkar untuk menyiram bagi pengunjung yang di atas. Ya kalau memang tidak mau patuh, karena ini hari ini Tanjung Pinang boleh kata ini sangat berbahaya. Jadi saya menghimbau kembali seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang demi keselamatan kita semua, patuhilah aturan untuk sampai jam 10 malam lah beraktivitas. Namun, tepat malam usai melangsungkan razia penerapan prokes di tempat umum, di salah satu swalayan, Rahma tampaknya menggugurkan niatnya. Segala ancaman yang sempat ia umumkan tampak gurau semata. Rahma mengaku tak ingin segala sanksi atas pelanggaran bagi warga terhadap aturan dalam surat edaran. Segala bentuk ancamannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menaati protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID-19. Sebenarnya kami tidak menghendaki adanya hal-hal yang yang memberatkan masyarakat. Namun perkembangan seiring dengan sangat tinggi COVID, tentu kita berharap kesadaran. Kesadaran ini apa? Untuk memutus mata rantai COVID. Otomatis kalau memang kita dengan cara edaran tidak diindahkan, tentu kami harus tingkatkan kewaspadaan dengan cara yang aman ya. Bukan sikap dukungan dari masyarakat atas aksi razia prokes yang diupayakan Rahma. Masyarakat justru menyayangkan keputusan sikap yang diambil sang wali kota. Nah, sementara kalau dilakukan seperti itu bisa mengganggu pendapatan salah satunya. Nah, kita setuju sih pemerintah buat kebijakan seperti itu karena keadaan pandemi seperti ini. Cuma kalau
apa solusi dari pemerintah ya untuk setelah kita adakan seperti itu dan berkurangnya pendapatan, pemerintah apa solusinya? Contoh kita untuk pendapatan untuk bantuan misalnya subsidi itu sudah nggak ada lagi di Pinang. Melihat hal ini, pengamat kebijakan publik Alfian Ri juga menyayangkan langkah tersebut. Menurutnya, surat edaran belum kuat sebagai sebuah himbauan kepada masyarakat. Saya wali kota bersama DPRD sinergi saja langsung membuat keputusan bersama tertuang dalam peraturan daerah terkait untuk bagaimana dibuatnya aturan teknis, ya. Ada dasar hukum besar yang memayungi untuk bisa mengeksekusi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Saudara, seorang narapidana di Lapas Kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara mengendalikan peredaran narkoba 1,5 kg dari dalam lapas. Badan Narkotika Nasional mengungkap pengendali peredaran gelap narkoba dari dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara. BNN menyita barang bukti 1,5 kg narkotika jenis sabu dari seorang pria berinisial AY yang merupakan suruhan seorang narapidana berinisial JY di Lapas Kelas 2A Kendari. AY diamankan di Hotel Akser, Kamar 4, Jalan Laremba, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia dengan barang bukti 1000 gram narkotika jenis sabu. Petugas juga mengamankan barang bukti 513 gram sabu di kamar kos AY di lorong subsidi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kendari. Tersangka yang berhasil kita amankan berikut barang buktinya adalah seorang laki-laki berinisial AY. Dugaan berikutnya keterlibatan seorang laki-laki dengan inisial JY alias J alias Y. Tempat tanggal lahir Makassar 9 September 1975, usia diperkirakan 45 tahun, pekerjaan wira swasta yang saat ini menjadi warga binaan Lapas Kelas 2A Kendari. Berdasarkan keterangan BNN, tersangka AY mengaku sudah 3 kali diperintahkan oleh JY untuk mengambil sabu sejak 11 Juni 2021 dengan total sabu yang diambil 3 kg. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Kendari, Abdul Samad Dama, mengaku pihaknya telah melakukan pengamanan kepada para warga binaan di lapas. Bahkan saat ini, terdapat kebijakan baru terhadap pegawai atau petugas sipir tidak diperbolehkan lagi membawa alat komunikasi di Lapas Kelas 2A Kendari. Mulai 2 hari ini, Pak Kakanwil sudah instruksikan pegawai lapas tidak boleh lagi ada bawa masuk HP. Jadi sekarang itu, mohon maaf mungkin ada keluarga yang pegawai di sana, mohon maaf tidak bisa lagi dihubungi lewat handphone, kecuali di saat jam istirahat karena handphone itu kita sudah titip di pos depan dan yang boleh memegang HP masuk itu hanya saya dengan kepala keamanan. Karena kepala keamanan kenapa? Jangan sampai ada sesuatu terjadi apa-apa supaya gampang memberikan hubungan. Para tersangka terancam hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, dan pidana penjara paling singkat 6 tahun. Dari Kendari, Kantor Berita Antara mengabarkan. Pemirsa, warga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengaku tertipu dengan program pemutihan pajak yang dicanangkan pemerintah Provinsi Kepri. Pasalnya, warga mengira kebijakan pembebasan biaya balik nama kendaraan murni gratis, namun masih juga dipungut biaya. Kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membebaskan denda pajak dan biaya balik nama kendaraan menuai kritik dari warga. Sebagian warga di Tanjung Pinang, Jumat 2 Juni, mengira salah satu program pemutihan pajak kendaraan murni gratis, namun masih juga dipungut biaya. Salah satu warga Tanjung Pinang, Faiz, mengaku tertipu dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengenai pembebasan biaya balik nama kendaraan. Faiz mengira pembebasan biaya balik nama kendaraan yang murni gratis, namun dia masih juga dipungut biaya. Dia harus membayar fotokopi dan map puluhan ribu rupiah. Selain itu, warga juga dikenakan biaya cetak buku tanda kepemilikan kendaraan, biaya cetak surat tanda nomor kendaraan, dan biaya pajak tahunan. Itu kalau saya cek kemarin itu biayanya 600. Cuma
setelah saya sampai sini, saya kira pembebasan yang disampaikan oleh peraturan gubernur nomor 27 tahun 2021 itu 100% itu tidak murni 100%. Saya harus membayar ke kasir juga. Ya memang untuk fotokopi dan lain sebagainya habis 100.000, ya saya kira tidak masalah. Cuma ini sepertinya sama saja dengan balik nama mandiri seperti biasa, tidak ada pemotongan sama. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, belum lama ini mengumumkan agar masyarakat dapat membayar pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengkampanyekan pemutihan pajak kendaraan, seperti menghapuskan sanksi administrasi, keringanan pokok tunggakan pajak, dan pembebasan biaya balik nama kendaraan. Namun faktanya, warga masih dipungut biaya administrasi lainnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Saudara, kabar duka datang dari dalang ternama Ki Mantep Sudarsono. Pelopor perpaduan seni pedalangan dengan peralatan musik modern ini meninggal dunia di kediamannya di Solo. Familiar dengan slogan Pancen Oye, slogan yang digunakan salah satu produk farmasi ternama ini akrab terdengar di tahun 90-an. Ki Mantep Sudarsono adalah tokoh utama dalam penyebutan slogan berbahasa Jawa ini. Dalang yang dijuluki sebagai dalang setan oleh ribuan penggemarnya ini dikabarkan meninggal dunia Jumat 2 Juli tepat pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Dikutip dari suarajatim.com, kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh keponakan Ki Mantep Sudarsono, Ade Irawan di Solo. Ki Mantep sempat mengalami sakit karena kelelahan setelah perjalanannya dari Jakarta bersama anak istrinya, lalu menjalani tes antigen pada Kamis 1 Juli dengan hasil positif COVID-19. Ponakan Ki Mantep juga sempat menjelaskan pada media suarakaltim.com bahwa Ki Mantep menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Rencana untuk membawa dalang yang mengharumkan nama Indonesia ini urung dilakukan, berhubung rumah sakit tujuannya penuh. Ki Mantep akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Karanganyar, Desa Dukuh, Suwono. 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Manguwa. Ki Mantep Sudarsono lahir di Palur, Mojolaban, Sukoharjo pada 31 Agustus 1948. Ia merupakan seorang pelopor perpaduan seni dalang dengan peralatan musik modern. Karirnya semakin memuncak ketika ia mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto berupa Satya Lancana Kebudayaan di tahun 1995. Ia juga pernah meraih penghargaan internasional Nikkei Asia Prize Award di tahun 2010 karena kontribusinya yang signifikan bagi kelestarian dan kemajuan kebudayaan di Indonesia. Ia juga pernah meraih penghargaan internasional Nikkei Asia Prize Award di tahun 2010 karena kontribusi yang signifikan bagi kelestarian dan kemajuan kebudayaan Indonesia, utamanya wayang kulit. Ia juga pernah berhasil memecahkan rekor muri dengan aksinya mendalang selama 24 jam 28 menit tanpa istirahat. Dari Solo, Jawa Tengah, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.